Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan bahwa kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran sudah rampung pada 15 Juni 2026. Melalui pengumuman di media sosial pribadinya, Presiden Trump menyatakan perjanjian ini membawa angin segar bagi jalur perdagangan global, di mana salah satu poin krusialnya adalah pembukaan kembali Selat Hormuz secara penuh tanpa pungutan biaya tol. Bersamaan dengan itu, Amerika Serikat juga akan segera mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, serta membuka jalan bagi pencabutan sanksi ekonomi terhadap Tehran. Sementara terkait penanganan material nuklir yang ada saat ini, Trump menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru untuk mengeluarkan material tersebut dari wilayah Iran. Kabar baik ini turut ditegaskan oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, melalui unggahan di media sosial X. Sharif menyebut bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan seluruh operasi militer secara mendalam dan permanen di semua lini, termasuk meredakan konflik yang tengah terjadi di Lebanon. Upacara penandatanganan resmi untuk kesepakatan bersejarah ini dijadwalkan akan berlangsung pada 19 Juni mendatang di Swiss. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi, dalam wawancara televisi dengan televisi Iran, menyatakan bahwa rincian kesepakatan belum tersedia secara langsung. Kazem Garibabadia mengisyaratkan bahwa implementasi kesepakatan yang sedang dirancang ini tidak akan dimulai hingga proses penandatanganan selesai, dan Tehran akan tetap memantau pelaksanaan komitmen Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman ini. هیچ اعتمادی ما به دشمن نداریم. اعتماد ما به در واقع قدرت نظامی ما هست و همچنین به قدرت دیپلماسی ما و به حمایت و در واقع انسجام مردم خود ما هست. برای همین اجرای این یادداشت تفاهم نکته بسیار مهمی هست و ما در واقع برنامه‌ریزی خاصی داریم برای اینکه نظارت بکنیم بر اجرای تعهدات آمریکا تحت این یادداشت تفاهم و همچنین در مرحله دوم که مذاکرات ظرف 60 روز آغاز خواهد شد برای رسیدن به توافق نهایی. اگر چنین توافق نهایی هم حاصل شد، طبیعتاً با موضوع مهم برای ما اجرای مفاد توافق نهایی خواهد بود که Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghi, mengungkapkan bahwa Tehran dan Washington sebenarnya tengah membahas skema kesepakatan dua tahap untuk mengakhiri permusuhan, sekaligus membuka jalan bagi negosiasi program nuklir. Pada tahap pertama, kedua pihak akan menandatangani nota kesepahaman sebagai dasar penghentian permusuhan, yang kemudian diikuti oleh negosiasi tahap kedua selama 60 hari untuk mencapai perjanjian yang lebih komprehensif. Menurut Araghi, isu paling sensitif mengenai program nuklir, termasuk tingkat pengayaan uranium 60% yang menjadi sorotan internasional, sengaja ditunda pembahasannya hingga fase akhir, karena dinilai mustahil diselesaikan di tengah situasi konflik yang masih memanas. Selain isu nuklir, negosiasi lanjutan juga akan mengatur pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Araghi juga menegaskan bahwa penghentian perang harus berlaku di seluruh lini, termasuk di Lebanon, dan memastikan Iran tidak akan meninggalkan sekutunya Hizbullah. Namun ia memperingatkan adanya pihak-pihak yang berpotensi menggagalkan proses perdamaian ini, terutama Israel yang dituding paling menentang perjanjian dan mencari alasan untuk mengganggu jalannya negosiasi. Meski ada tantangan, sejumlah pemimpin negara tetap menyambut hangat kesepakatan damai ini. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot, serta Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara kompak menilai kesepakatan ini sangat penting bagi semua pihak untuk mengamankan kawasan, memulihkan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, serta menjaga stabilitas pasokan energi dunia. This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz, which in turn will ease the economic pressures felt by people here in the United Kingdom and around the world. We will now work closely with our partners to support this agreement and to ensure it turns into a durable, lasting peace. Accord qui a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran, dont je me félicite, qui doit permettre la fin des hostilités sur tous les fronts, y compris le Liban, qui doit permettre la réouverture du détroit d'Ormuz, et que s'engage une négociation globale permettant la restauration de la stabilité et de la sécurité dans la région, ce qui suppose que
l'Iran puisse coexister pacifiquement avec son environnement régional et que soit encadré son programme nucléaire, son programme de missiles, et que soit mis fin à son soutien à des groupes terroristes. Ce qui suppose également que le peuple iranien, qui a tant souffert de la répression et de la guerre, puisse construire librement son avenir. 今後ですね、今回の覚書が着実に実施をされて、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されるとともに、イランの核問題等につき最終的な合意が一日も早く実現すること、このことを強く期待するものであります。Kini dunia menanti realisasi kesepakatan bersejarah ini. Langkah nyata dari kedua negara sangat dinantikan. Stabilitas global kini berada di ambang babak baru. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan kekecewaannya atas langkah Washington yang melunak dan akan menandatangani perjanjian damai dengan Iran. Ya, Netanyahu menegaskan Israel siap melangkah sendiri tanpa memperdulikan garis diplomasi Amerika. Meski mengklaim memiliki hubungan dekat dengan Donald Trump, Netanyahu tidak dapat menyembunyikan kekhawatirannya atas arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dinilai mulai meniru era Joe Biden dalam berkompromi dengan Teheran. Netanyahu menegaskan bahwa bagi Israel setiap perjanjian damai dengan Iran adalah sia-sia. Meski demikian, ia sebenarnya juga tidak tahu apa isi perjanjian damai Amerika Serikat dengan Iran. Dan saat dicecar jurnalis mengenai apakah Israel akan menyerang Iran dan Lebanon secara independen demi mempertahankan garis merah mereka, Netanyahu memberikan jawaban diplomatis, namun penuh sinyal ancaman. לומר גם לנשיא אמריקני אוהד לא, מה הקווים האדומים של מדינת ישראל, האם תתקוף לבד באיראן שוב, והאם תתקוף בלבנון באופן עצמאי? אותה שאלה. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. Jadi pemirsa, mengenai perkembangan hubungan Amerika Serikat dengan Iran yang dikabarkan memilih jalur diplomasi, kita tahu bahwa nantinya akan ditandatangani pada tanggal 19 Juni, tapi akan dibukanya kembali Selat Hormuz serta penandatanganan kesepahaman menjadi sinyal baru bagi kawasan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah ini jadi tanda konflik benar-benar berakhir atau sebenarnya hanya jeda sementara? Kita akan bahas bersama dengan pengamat Timur Tengah, Tia Mariatul, melalui sambungan virtual. Selamat pagi Mbak Tia. Pagi Mbak Tia. Mbak Valen sama Mas Jason. Oke, Mbak Tia, pertanyaannya adalah dengan munculnya kesepahaman ini, kesepakatan ini, apakah ini bisa menjadi akhir dari konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran? Saya melihatnya justru merupakan satu MOU yang tidak permanen, karena sebetulnya MOU ini kan tidak mengikat. Jadi misalnya salah satu pihak melanggar, itu bisa terjadi Mbak Valen. Saya pesimis karena memang kita lihat tadi dari pernyataan Netanyahu di berbagai media, itu jelas dia kecewa, kemudian tidak dilibatkan dalam rencana MOU ini. Jadi bisa jadi nanti ketika mereka pun sudah menandatangani perdamaian ini, apalagi perdamaian ini baru sebatas pada Hormuz ya, dan kemudian ada perjanjian aset Iran yang dicairkan. Jadi baru pada satu step Mbak Valen, belum masuk kepada uranium, kepada inti, belum masuk kepada front. Jadi kalau sebatas hanya untuk how to secure this area, itu saya pikir optimis bisa terjadi. Tapi tidak ada jaminan ketika MOU itu sudah ditandatangani, tiba-tiba pihak Israel yang merasa tidak terlibat dalam perjanjian tersebut menyerang kembali Lebanon, karena kan belum lama juga Israel menyerang Beirut, kemudian Iran marah, kemudian kembali ke titik nol. Nah itu yang dikhawatirkan begitu ya, karena itu tadi bahasa Netanyahu juga cukup diplomatis. Dia mengatakan ini akan diselesaikan secara kebijaksanaan, karena memang sistem politik Amerika Serikat itu tidak mungkin dan mustahil mengabaikan sovereignty Israel. Artinya apa ya, siap-siap saja
ya, salah satu pihak melanggar, entah itu tiba-tiba Israel menyerang kembali Lebanon, sementara Lebanon masuk ke dalam perjanjian, atau tiba-tiba Amerika Serikat melanggar MOU tersebut begitu. Jadi saya masih 50-50, Mbak Oke. Valen, ini akan secara permanen. Kalau sementara untuk hanya membuka Selat Hormuz itu bisa terjadi, atau untuk mencairkan beberapa aset Iran itu bisa terjadi. Tapi kalau permanen saya sanksi begitu ya, bahwa ini akan berlanjut secara permanen. Oke, jadi poin itu dianggap masih sangat awal, masih rentan begitu, ada Ya, potensi untuk bisa dilanggar begitu. Mbak Tia menarik ketika tadi ya. membahas sedikit soal Israel juga. Kita tahu salah satu poin perjanjiannya itu juga yang tersebar adalah penghentian serangan juga di Lebanon. Sementara kita lihat faktanya, Israel itu belum menarik pasukannya dari Lebanon juga sampai dengan sekarang. Jadi seberapa besar potensi Israel ini dalam tanda kutip mengganggu adanya kesepakatan damai ini, Mbak Tia? Sangat besar, itu kan kepentingan nasionalnya Israel. Tidak mungkin Israel meninggalkan Lebanon, tidak mungkin juga Israel tidak menghabisi Hezbollah. Dan bagi Israel, Iran dengan misalnya dicairkan asetnya, kemudian dicabut sanksinya, itu ancaman luar biasa. Bagaimana ketika pada masa Barack Obama ya, yang poin-poinnya baru sebagian dengan perjanjian JCPOA, perekonomian Iran sangat membaik. Karena begitu terjadi JCPOA, langsung ekspor impor Iran dengan beberapa negara Eropa, kerjasama ekonomi, kemudian penjualan minyak itu langsung lancar, Mas. Artinya apa? Langsung akan membuat ekonomi Iran kuat. Kalau ekonomi Iran kuat, itu sangat mengancam Israel. Dan saya yakin Israel tidak mungkin berdiam diri, tidak mungkin mengabaikan posisi negaranya terancam dari berbagai sudut. Satu, terancam dengan Hezbollah yang masuk ke dalam perjanjian. Dua, terancam dengan kuatnya ekonomi Iran, yang tentu dengan kuatnya ekonomi Iran, Iran bisa mensuplai kembali ke front-frontnya di Timur Tengah, termasuk juga Gaza dengan Hamasnya, tidak hanya Lebanon begitu ya, dengan front Hezbollahnya. Jadi ini yang dikhawatirkan Israel, makanya kan kaget Netanyahu ya, kaget kemudian dia tidak dilibatkan, kemudian tiba-tiba Trump melunak begitu ya. Dan buat saya melihat bahwa Amerika Serikat ini melunak wajar karena sudah tidak ada pilihan lagi dari segi Kongres, dari segi kepentingan nasional. Dari awal start perang ini bukan kepentingan Amerika Serikat, ini betul-betul pure kepentingan Israel. Tapi lagi saya sebutkan, memang hubungan Israel dengan Amerika Serikat itu tidak bisa dinafikan. Mereka tidak bisa permanen menjadi clash dalam berbagai pendapat. Satu waktu dia akan mampu ketemu lagi dalam satu titik untuk bisa menghabisi musuh-musuhnya di Timur Tengah, termasuk juga Iran begitu. Jadi ya itu tadi, saya melihat bahwa ini baru 50-50, 50-50, karena Amerika Serikat sudah tidak punya pilihan, Iran juga sudah menipis dalam kondisi ekonominya, dia harus build the economic development di negaranya. Jadi dua-duanya sudah tidak punya pilihan, kemudian sepakat, tapi ingat, di antara mereka berdua itu tetap ada Israel yang tidak mungkin menyerah begitu saja dengan kondisi MOU Peace Agreement ini. Jadi saya melihat ini hanya sementara, sampai diteken itu bisa terjadi, tapi tidak ada jaminan setelah diteken salah satu pihak melanggar. Misalnya Amerika melanggar, atau Amerika diam pun Israel tiba-tiba menyerang. Itu bisa terjadi. Apalagi sudah diwanti-wanti, oh kita tidak sama Israel ya, kita tidak terikat dalam MOU Amerika Serikat dan Iran. Jadi jelas ini harus tetap diwaspadai karena ini adalah momentum Israel bagaimana tetap terus bisa Amerika Serikat itu perang dengan Iran, dan bagaimana nanti ada pergerakan juga AIPAC misalnya di Amerika Serikat, komunitas Yahudi, konglomerat Yahudi di Amerika Serikat, itu akan mempengaruhi suara Kongres untuk bisa menekan Trump kembali begitu. Baik, Mbak Tia, ini masih ada 3 hari lagi sebelum nanti ada penandatanganan yang dilakukan tanggal 19 Juni pemirsa. Tapi kalau analisa Anda, tadi Anda katakan mungkin Amerika Serikat dan Iran punya kesepakatan, tapi ada Israel di belakangnya yang bisa jadi melanggar. Nah, saat ini Israel dan Lebanon itu seperti apa? Hubungan Israel dan juga Iran itu sebenarnya seperti apa? Jadi begini, Israel cukup jelimet ya, cukup complicated kita mengurai konflik di Timur Tengah, karena memang harus paham dari hulu sampai hilir. Israel dengan Hezbollah itu merasa Hezbollah itu adalah ancaman, karena Hezbollah itu adalah merupakan partai politik di Lebanon dan itu diakui. Maka dalam sistem politik Lebanon itu ada 3, Mbak Valen. Satu adalah presidennya harus dari
Kristen, jadi itu memang sudah pattern ya, bukan persoalan rasisme atau terlibat dalam identitas politiknya, tapi memang itu sudah patternnya di Lebanon. Satu, presidennya harus dari Kristen, kemudian perdana menterinya harus dari Sunni, yang ketiga adalah ketua parlemennya itu bagian daripada Syiah. Nah, Lebanon itu ada di barisan parlemen begitu, yang memang ketua parlemennya bagian daripada Hezbollah juga. Jadi artinya Hezbollah ini adalah frontnya Iran karena memang memiliki ideologi yang sama dengan Iran, tapi juga merupakan bagian daripada sistem politik Lebanon. Jadi kalau misalnya Presiden Lebanon menyatakan bahwa Iran tidak boleh ikut campur dengan negaranya, itu jelas bertentangan karena memang kan bagian daripada sistem politik Lebanon begitu. Sementara Hezbollah itu terus mengganggu Israel, menyerang, dan Israel juga memberikan feedback yang luar biasa, misalnya diserangnya 20%, dia akan membumi hanguskannya bisa 100% begitu ya. Itu terus terjadi begitu. Nah, sehingga ini menjadi ancaman untuk Israel, Hezbollah ini. Sementara Hezbollah merupakan front daripada Iran. Nah, Iran sendiri kalau ekonominya kuat, dia akan supply itu senjata, training, sistem, informasi intelijen dan sebagainya ke Hezbollah. Bagaimana Hezbollah juga terus melakukan penyerangan terhadap Israel. Itulah jelimetnya susah. Netanyahu juga sebetulnya bisa saja satu jalan dengan Trump untuk mengakhiri perang. Tapi kan sayap kanan di Israel menuntut Netanyahu untuk tidak mengikuti Trump. Kalau tidak, kasus korupsi Netanyahu akan buka dan akan terancam jatuh juga. Baik, Mbak Tia, berpengaruh berarti ke politik dalam negeri Amerika juga. Mbak Tia, sekarang saya mau ke hal lain lagi. Kembali ke konteks perdamaian yang disepakati oleh Iran dan juga Amerika Serikat. Banyak orang berharap bahwa harga minyak dunia ini bisa lebih stabil. Kita pantau memang sudah mengalami penurunan. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, apakah langsung serta-merta ini harga minyak dunia langsung bisa turun, suplai pasokan minyak dunia langsung bisa tersuplai dengan baik? Karena kan tidak mungkin langsung secepat itu. Singkat saja, Mbak Tia. Langsung cepat. Itu otomatis Mas, kalau misalnya Hormuz lancar karena memang itu adalah jalur yang esensi bagaimana tank dari Timur Tengah masuk ke berbagai kawasan termasuk juga Uni Eropa. Kita melihat bagaimana Uni Eropa happy, Timur Tengah happy, Gulf countries happy, kita di Asia happy, rupiah juga terkena imbasnya ya, langsung menduduki posisi yang cukup kuat begitu ya. Jadi itu otomatis tidak menunggu begitu ya, karena semuanya senang dengan posisi pernyataan Amerika Serikat ini untuk menandatangani segera MOU dengan perdamaian dengan Iran begitu. Semuanya happy kecuali Israel begitu ya. Jadi ini begitu Hormuz dibuka, semua jalur tanker minyak dari Timur Tengah lancar ke berbagai kawasan, harga minyak langsung turun, ini langsung akan memberikan efek luar biasa ke seluruh sektor perekonomian global. Jadi dari pernyataan ini semuanya berdampak, harga minyak pun ikut berdampak. Mbak Tia, terima kasih sudah bergabung bersama kami memberikan analisa pagi ini untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.